Bapak Ibu Saudara, malam ini hari kedua SPD. Sepertinya jumlah ibu-ibu bertambah ya. Mungkin juga jumlah bapak-bapaknya bertambah. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar, karena ini kelas Dhamma ya, hal-hal yang membuat hidup kita menjadi lebih indah. Dan Sang Buddha menjelaskan kepada kita bahwa pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pencipta. Oleh karena itu, kita akan mulai dari hal-hal yang berhubungan dengan konsep berpikir kita. Atau dalam bahasa Dhamma dimulai dari pandangan benar. Jalan mulia berunsur 8, nomor satunya adalah pandangan benar. Bapak Ibu Saudara, kadang kita tidak tahu ya seberapa berharganya pandangan benar sampai kita melihat dulu yang salah. Betul ya? Kalau kita sudah melihat sebagaimana buruknya yang salah, kita jadi tahu betapa berharganya pandangan benar. Nanti ada videonya. Bapak Ibu Saudara, ini mohon maaf sedikit menyinggung suku sebenarnya. Di Indonesia ada satu suku, barangkali ada yang pernah mendengar. Namanya adalah suku Dani. Pernah mendengar suku Dani? Ada yang pernah, ada yang belum. Orang suku Dani ini, kalau ada keluarga yang meninggal, apakah ayah, apakah ibu, apakah saudara kandung, maka jarinya akan dipotong. Beneran jarinya dipotong. Jadi kalau ayah meninggal, satu jari dipotong. Ibu meninggal, satu jari dipotong. Kakak kandung meninggal, satu jari lagi dipotong. Apalagi orang di suku Dani itu saudaranya banyak. Jadi Bapak Ibu nanti yang berani ya, hanya bagi yang berani, silakan masukkan ke Google, tulis jari orang suku Dani ya. Yang tidak berani jangan ya. Nanti keluar, nah itu ada yang langsung ingin mengecek. Silahkan, tidak apa-apa, boleh ya. Bahkan kalau yang sudah berumur, jarinya sudah hilang 3, jadi tinggal 2 begini, kiri kanan. Nah ini yang terjadi di suku Dani. Saya tidak tahu bagaimana cara potongnya. Tapi kalau saya cek di Google, kelihatan ada foto batu dan kampak. Jadi sepertinya jarinya itu dikapak. 2 ruas yang di atas. Jadi tersisa 1 ruas yang terakhir. Ya pulang jangan dilakukan ya. Mungkin kalau hanya ingin tahu sakit apa enggak, pulang coba tokok tangannya. Sakit, cukup. Jangankan di kampak ya, kejepit, jari kejepit pintu saja sakitnya luar biasa ya. Ini kalau kejepit, pasti pernah kejepit ini ya. Kalau jari kejepit itu pasti pernah, itu saja sakitnya luar biasa. Bapak Ibu Saudara, zaman dulu di India itu ada satu tradisi, tapi tidak di seluruh daerah India. Di beberapa daerah India di zaman dulu ada satu tradisi yang mana kalau suaminya meninggal, istrinya hidup-hidup ikut dibakar. Istrinya hidup-hidup ikut dibakar. Ada yang rela? Tentu Bapak Ibu, ini bukan pandangan benar, betul ya?
Bagaimana pandangan benar kalau yang meninggal saja yang dibakar, kenapa yang hidup ikut dibakar? Tapi demikianlah budaya. Ya, ketika sudah menjadi budaya, sudah menjadi tradisi, kadangkala di luar logika, kadangkala di luar manfaat. Oleh karena itu kita perlu belajar pandangan benar agar kita tidak terperangkap pandangan yang salah. Kenapa? Kalau kita sudah percaya pandangan yang salah itu sebagai benar, apalagi kita ambil itu sebagai budaya dan tradisi, kalau diprotes orang pun kita akan marah, betul ya? Yang namanya budaya, kalau kita protes orangnya akan marah. Itu dijadikan sebagai konsep yang benar. Padahal harusnya kalau suaminya meninggal, istrinya jangan ikut dibakar. Kenapa? Siapa yang jaga anak-anaknya? Ya toh? Nah, itu adalah satu budaya tradisi yang salah, tapi sudah ditinggalkan. Hari ini kita akan lihat satu tradisi lagi unik ya. Ini tolong jangan ditiru ya. Ini adalah tradisi, lihat dulu. Semoga videonya benar ya. Jadi mereka percaya kalau anak bayi itu dilempar begitu ya, itu akan membawa keberuntungan untuk anak bayi tersebut. Coba saya ingin tanya, kalau menurut kita tentu itu tidak benar ya. Buktinya kita se-Indonesia 270 juta jiwa, waktu kecil kita tidak dilempar ya. Ada yang waktu kecil dilempar? Nggak ada ya. Toh kita hidup biasa-biasa saja. Tapi kalau mereka sangat meyakini anak-anak yang dilempar nanti besarnya itu beruntung, besarnya itu lancar, sukses dan sebagainya. Ini salah satu contoh Bapak Ibu, ketika sebuah pandangan itu sudah masuk ke dalam keyakinan seseorang, kalau pandangan itu ternyata pandangan salah, bisa membawa penderitaan. Sesungguhnya praktek ini dilarang, sudah dilarang oleh Organisasi Hak Asasi Manusia Sedunia tahun 2011, tapi hanya berhasil dilarang 1 tahun. Tahun depannya mereka tetap ingin melakukan. Iya Bapak Ibu Saudara, ini contoh-contoh. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana mengembangkan pandangan yang benar. Yang pertama, saya akan ajak Bapak Ibu untuk tidak gampang percaya tabu-tabu ya. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah, di keluarga, karena setiap suku, setiap daerah, setiap tempat itu punya keyakinan tabu-tabu yang berbeda, keyakinan pantang-pantang yang berbeda. Saya beri contoh. Orang Indonesia sangat takut kucing hitam yang hitam total, betul ya? Katanya kalau ketemu kucing hitam yang hitam semua itu bisa sial. Bahkan kalau di Medan, saya tidak tahu kalau di tempat lain, kalau orang lagi naik motor, kemudian ketemu kucing hitam lewat, mereka percaya jalur yang dilewati kucing hitam ini kita tidak boleh lewati. Kalau kita lewati, maka apa yang kita lakukan di hari itu bisa gagal. Jadi kalau kita lagi jalan, tiba-tiba ada kucing lewat, muter, lewat saja jalan yang lain. Kecuali mungkin sudah nggak ada jalan ya, mau tidak mau juga harus lewat. Tapi Bapak Ibu Saudara, di Jepang, kucing hitam itu adalah lambang keberuntungan. Aneh ya? Jadi di Jepang kucing yang hitam semua itu lambang keberuntungan. Oleh karena itu, waktu saya kecil, itu ada kartun Sailor Moon. Ini pasti banyak yang ingat. Kartun Sailor Moon itu kucingnya warna apa? Kucingnya warna hitam. Dan tidak jarang kartun-kartun Jepang itu
seneng di dalam kartunnya itu ada kucing warna hitam. Waktu saya kecil juga ada kartun namanya Bleach. Ya, yang mungkin Bleach ini tidak begitu terkenal, yang seumur saya tahu ya. Itu kartun waktu saya kecil juga ada kucing hitamnya. Lo Bante kok senang nonton kartun? Iya, dulu saya senang nonton kartun sampai mau dipukul kalau nggak mau belajar begitu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, di Jepang mereka senang kucing hitam. Di Indonesia kita takut kucing hitam. Di Indonesia kita takut apa? Di Indonesia kita takut burung hantu, betul? Ya, konon katanya kalau pagi-pagi bangun ada burung hantu bertengger di jendela, waduh takutnya minta ampun. Entah nanti siapa ini yang akan kemalangan, begitu ya. Tetapi di Yunani, burung hantu itu adalah lambang kebijaksanaan. Oleh karena itu film Harry Potter itu ada burung hantunya. Nah, walaupun tetap dikaitkan ke magic, tapi kalau orang Yunani mereka tidak takut burung hantu. Beberapa daerah di Indonesia sangat takut burung hantu. Bahkan beberapa orang sangat takut burung gagak. Ada yang takut burung gagak di sini? Beberapa mungkin ya. Tapi ketika dulu saya di Wat Bowon, ketika di Thailand, ada pohon pas di belakang kuti saya. Itu satu pohon burung gagak semua. Mungkin kalau burung gagak benar-benar membawa sial, itu saya sial 7 turunan. Tapi saya juga nggak ada keturunan. Sial 1 turunan saja. Iya, jadi itu pohon gagak semua. Tapi saya malah melihat gagak itu lucu. Jadi pernah satu hari gagak itu bertengger agak dekat di kuti saya. Saya baru sadar rupanya burung gagak itu besar sekali. Dan paruhnya besar sekali. Dan jarang sekali ada yang tahu burung gagak itu masuk salah satu dari 5 burung paling pintar di alam burung. Jadi mereka itu sangat pintar. Jadi saya pikir selain pintar, burung gagak itu juga beruntung. Kenapa beruntung? Karena mereka jelek, suaranya juga jelek, jadi nggak ada yang nangkap mereka. Begitu ya, tidak ada yang menangkar mereka. Kadang ada untungnya juga sejelek gagak ya, kalau hidup sebagai burung. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin mengajak, karena semalam kita belajar tentang hukum karma, bahwa terkadang tabu-tabu, pantang-pantang yang turun-temurun diajarkan ke kita, tolong direnungkan kembali ya. Direnungkan kembali. Tentu kita menghargai tradisi, kita menghargai budaya. Tapi setelah belajar dhamma kita menjadi bijaksana. Coba direnungkan kembali, apakah ada makna di belakangnya. Kalau ternyata setelah direnungkan tidak ada bahayanya sama sekali, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Terkadang kita hanya termakan sugesti. Saya beri contoh. Orang dulu sangat takut kalau malam-malam itu menjahit. Kenapa? Karena zaman dulu belum ada lampu. Zaman dulu itu masih pakai lampu teplok yang api itu. Bagaimana menjahit kalau apinya begitu redup? Bahkan dulu ada keyakinan waktu saya kecil, kalau sudah malam itu tidak boleh gunting kuku. Katanya kalau gunting kuku nanti ada siluman yang makan kita. Ada yang pernah dengar cerita itu? Ya, waktu saya kecil saya diceritakan itu. Jadinya saya bertahun-tahun tidak berani. Satu hari saya ingin tahu juga ini silumannya bentuknya seperti apa. Saya coba gunting kuku pelan-pelan begitu sambil lihat ada ndak silumannya. Ternyata nggak ada siluman yang muncul ya. Sejak itu saya berani gunting kuku malam-malam. Saya pikir itu juga karena hal yang sama, karena di zaman dulu itu lampunya begitu redup. Coba renungkan. Kalau malam hari tidak boleh menjahit. Di Tiongkok itu ada pabrik produksi kain atau produksi pakaian itu operasinya 24 jam. Betul ya? Jalan terus, operasionalnya 24 jam. Tidak ada pantang, malahan mereka semakin besar dan semakin besar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, coba kalau Bapak Ibu Saudara sendiri di rumah masing-masing memiliki pantang-pantang atau tabu-tabu, boleh direnungkan kembali. Kalau ternyata itu terlalu merepotkan atau benar-benar setelah direnungkan tidak ada dasar berpikirnya, sesungguhnya tidak masalah kalau hal itu tidak dilakukan. Tapi perenungannya begini. Perenungannya adalah sesuai tidak dengan hukum karma. Hukum karma itu teorinya sangat sederhana. Kalau sesuatu itu adalah baik
dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, maka akan membawa kebahagiaan. Kalau sesuatu itu adalah melanggar sila atau membawa kebencian, keserakahan dan ego, maka hal itulah yang tidak kita lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang pertama adalah kita jangan gampang percaya tabu-tabu ya. Nanti silakan pulang direnungkan kembali tabu-tabu yang ada di setiap keluarga. Kemudian dalam bahasa Pali ini disebut silabata paramasa. Silabata paramasa itu artinya adalah tidak ada upacara atau ritual apapun yang sanggup menyucikan diri. Ini saya jelaskan. Apa maksudnya tidak ada upacara apapun yang sanggup menyucikan diri? Sesungguhnya kata suci dalam ajaran Buddha itu kita menjadi suci bukan karena kita mendapatkan wahyu ya. Bukan karena kita ditunjuk oleh alam surga bahwa ini makhluk yang suci. Tidak. Suci dalam ajaran Buddha adalah berkurangnya kemarahan, keserakahan, dan kebodohan batin. Dosa, loba, moha. Sekarang saya ingin tanya, kita ambil contoh kemarahan saja. Tidak ada ritual atau upacara